Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, tentram, bahagia beserta keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam urusan menjemput rezeki minallah. Wa khususon dalam mencari ilmu. Khusus kita sedang mencari ilmu, membahas ilmu, sharing saja. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, kita di dalam menjalankan kehidupan ini berdasar pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma, dan pada qiyas. Untuk kali ini saya akan bincang-bincang membicarakan tentang kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang utama. Ya, karena itu kita pelajari dalam bahasa Arab, ya. Lalu kita belajar membaca. Ya, saya merasa bersyukur hidup di Indonesia, ya, hidup di daerah saya yang di lingkungannya dulu waktu kecil bisa mengaji. Ya, mengaji, maksudnya mengaji di sini membaca, ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran diajari oleh bapak saya, diajari oleh ibu saya, diajari oleh ibu saya, diajari oleh bapak saya. Ya benarkan kalau salah membacanya. Dan juga mengaji di tetangga. Bersyukur sampai sekarang pun itu di lingkungan saya itu masih ada anak-anak yang mengaji di rumah-rumah itu. Mereka helas tanpa bayaran, tanpa pamrih apa-apa, ya, mengajar, mengaji anak-anak. Ada beberapa tempat, ya, banyak tempat. Nah, mengaji maksudnya di dalam hal ini, dalam pembicaraan kali ini, mengaji itu maksudnya adalah belajar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mulai dari alif batasa. Ya, kalau dulu waktu saya mengaji itu dengan alif batasa, jim ha ho, dal dal dan seterusnya. Kalau sekarang ada yang abatasa, jaha hoda. Nah itu hanya teknis saja, tapi pada prinsipnya mulai dari membaca, ya, mengenal huruf-huruf Arab. Kemudian mengaji, kalau dulu mengajinya di tempat saya namanya turutan. Nah, maksudnya turutan itu sebenarnya membacanya dari eh, juz 30 aja yang paling akhir. Ya surat Anas itu ya kita belajar dulu dari situ. Lalu terus ke surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas terus gitu ya. Jadi hafalan dan juga sambil melihat tulisannya dengan semacam pensil dari bambu, ya, seperti susuk sate itu, lalu sambil menunjuk, ya, misalnya eh, Bismillahirrahmanirrahim itu bahkan dari sedikit
bis itu ba, sin, mati kasroh bis. Ada kasroh, ada fathah, ada domah, ada tanwin, ya, gitu. Nah, tapi sebelum itu juga itu setelah mengenal huruf lalu ada juga itu kalau eh, sudah sampai mana mengajinya sampai tanwin. Tanwin itu maksudnya belajar itu kalau alif jadi an, ya, an, in, un. Gitu. Awalnya sebelum itu alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, ya sudah gitu ya. Menurut setempat saja yang bunyinya nanti a, i, u. Kalau ba, ba, patah ba, ba, kasroh bi, ba, domah bu, ba, bi, bu. Mulai dari itu. Lalu sudah tanwin, eh, alif tanwin fatah an, tanwin tapi fatah an. Gitu. Alif tanwin kasroh in, alif domah tanwin un, an in un, an in un, lalu ban bin pun eh, tanwin tun. Ya. Ya, kalau dulu sudah apa eh, seperti itu, lalu lama-lama gitu ada menyusun apa kalimat-kalimat gitu ya yang belum ada artinya pokoknya menggabungkan. Nah, itu dari situ itu ya ingatnya seperti itu waktu kecil. Lalu mengaji, mengaji istilahnya tadi saya sebutkan turutan, ya turutan, ya mengaji turutan. Lalu turutan itu juz 30 dari yang belakang itu aja ya, dari surah Anas terus itu. Nah, juga kalau mulainya itu sebagai contoh kalau Bismillahirrahmanirrahim ya dimulai kalau mengatakan bis ya baksin, ya, ada ba ada sin, baksin asroh bis gitu ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim ya ya begitu. Lama-lama tidak mengeja semacam itu, tapi lalu kita membaca, ya membaca Al-Quran lalu bisa terus mengamati, lalu juga diajari oleh ayah dan juga oleh eh, apa di lingkungan ada guru mengaji. Maka ya kita harus bersyukur, terima kasih kepada tentu saja kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-guru mengaji kita. Itu lalu akhirnya setelah dewasa, ya mulai usia SMP, SMA itu sudah mulai baca terjemahannya juga. Ya mungkin belum paham betul karena memang wajar kalau belum paham itu karena ada ayat itu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Itu hanya baca saja. Kalau sudah agak dewasa di mahasiswa, sebagai mahasiswa, atau membacanya itu terjemahannya dari depan ya sudah membaca, sudah bisa membaca Al-Qur'annya ya, lalu membaca terjemahan itu dibaca itu. Lalu juga dengan dasar-dasar karena tidak semuanya orang yang eh, apa namanya belajar di pondok istilahnya di pesantren ya ada orang-orang yang hanya belajar eh, agama itu dari lingkungan dari para kiai sekitarnya pengajian-pengajian tidak dari pondok atau dari pesantren itu juga banyak sekali termasuk saya bukan belajar dari pesantren. Kalau belajarnya di lingkungan saya ya belajar dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang setempat dulu belajar dari situ, sering mengaji begitu namanya. Nah, mengaji itu yang kedua mengaji ilmu ya, mendengarkan ceramahnya itu yang itu beda lagi ya kata mengaji yang kedua ini kita menuntut ilmu dari ulama-ulama setempat.
Yang saya tekankan di sini tidak semua orang itu mengaji atau belajar agama itu dari pesantren atau dari pondok gitulah yang lalu menginap di situ lalu belajar agama gitu ya, membaca kitab-kitab kuning, belum tentu semuanya begitu ya. Meskipun saya sekarang juga belajar, masih belajar itu ya, belajar itu yang syarah al-hikam ya, yang apa, kalau dengan bahasa sehari-hari tulisannya tidak ada sandangannya kalau gitu ya, kalau dalam saya ada sandangannya gitu ya, sandangannya itu tidak tidak ada yang fatahnya, kasrohnya, domahnya, tidak adanya, tulisan saja begitu ya, itu ya kitab kuning atau warnanya apa, kertasnya biasanya kuning gitu ya, itu pada kiai yang paham gitu. Nah, ini perjalanannya itu tidak mesti di pesantren. Oh, yang seperti itu banyak. Apalagi mualaf itu ya baru saja ya jelas bukan orang pesantren kan gitu ya. Jadi baru saja mau masuk Islam sudah dewasa gitu. Yang utama itu juga pelajari ya, dibaca membaca Al-Quran dan terjemahannya, menerjemahkannya ini makna nih gitu. Ya, kalau masalah masalah apa untuk pemahamannya itu terserah Allah. Ini misalnya ada di surah Al-Qiyamah itu ya, ada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Maksudnya membaca Al-Quran itu ya, jangan pengen cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Jadi yang mengumpulkan di dada itu Allah. Ya, di dada kita itu. Ya, utamanya dulu ya di dada Nabi Muhammad SAW. Yang di dada membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Faiza qara'nahu fattabi Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itu ikutilah bacaannya. Nah, itu bacaannya itu dari dulu ya seperti ini gitu ya. Terus menerus sih ya. Kemudian ada summa ina alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, Allah menjelaskan. Jadi yang penting kita itu belajar dengan bahasa yang sederhana. Mari kita pelajari Al-Quran, ya, terjemahannya atas tanggungan Allah, nah, mengumpulkan di dada kita. Tuh, mau memperoleh pemahaman seberapa ya. Kalau kecil ya sesuai dengan umurnya lah. Itu akan meningkat meningkat terus. Itu ya. Nah, ditanyakan lagi ya pada para ulama, ya para kiai yang lebih paham. Saya hanya bercerita sharing saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.